Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? Okay, today we are going to learn about the preposition. Do you know what the meaning of preposition? Yes, preposition is kata depan. Nah, kita akan bahas beberapa kata depan. Oke, seperti yang kita lihat ya, ada 3 kata depan di sini. Ada in, on, dan at. 3 kata ini punya arti yang sama, yaitu artinya di. Lantas, bagaimana cara membedakan penggunaannya? Kapan kita menggunakan kata in, kapan menggunakan on, dan kapan kita menggunakan at. Oke, di sini ada segitiga terbalik. Yang paling atas ada kata in, yang di tengah ada on, dan yang di paling bawah ada at. Nah, ini ada artinya ya. Ternyata untuk in ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang bersifat umum, general. Makanya di sini ruangannya paling luas. Yang kedua ada on. Ini lebih spesifik daripada on. Dan yang terakhir ada at. At ini lebih rinci lagi. Untuk keterangan yang lebih rinci. Untuk detailnya, mari kita bahas. Kita akan bahas tentang penggunaan ketiga preposisi ini atau kata depan ini berkaitan dengan tempat ya. Di yang menunjukkan tempat. Yang pertama, untuk in. In ini digunakan untuk menyatakan sebuah tempat seperti nama negara, country, negara. Terus bisa menggunakan nama kota. Contohnya apa? Kita berasal dari Indonesia, maka yang digunakan adalah saya tinggal di Indonesia, maka yang digunakan adalah in Indonesia. Contoh untuk kota, where do you live? Di mana kamu tinggal? I live in. Untuk Jakarta menggunakan kata in ya. Where do you live? I live in Jakarta. Saya tinggal di kota Jakarta. Jadi in digunakan untuk tempat, nama kota atau nama negara ya. Nah, selanjutnya ada kata on. On ini digunakan untuk yang lebih spesifik daripada kota. Contohnya bisa nama kampung, distrik ya, village or district. Atau bisa digunakan untuk menyatakan nama jalan, street. Jalan ya. Kita contohnya aja ya. Where do you live? I live on Pengasinan Village. Atau menggunakan untuk menyatakan street atau jalan. Contoh misalkan, where do you live? I live on Cendrawasih Street. Nah, ingat ya, kalau in itu lebih umum, lebih luas, negara dan kota. Untuk yang in itu yang lebih umum, yang lebih luas, dan yang untuk yang in itu lebih spesifik lagi ya, nama kampung serta nama jalan. Nah, bagaimana kalau misalkan at? Nah, at ini lebih ke address, complete address, alamat lengkap, lebih spesifik lagi. Nah, ini contohnya lebih spesifiknya, contoh at Cendrawasih Street number 5. Jadi kalau sebelumnya cuma disampaikan nama jalannya saja, ketika at maka nomor rumah, nomor RT-nya disampaikan. Contoh di sini at Cendrawasih Street number 5. Selanjutnya kita akan bahas tentang 3 preposisi tadi, in, on, dan at dalam kaitannya tentang time atau waktu. Nah, ternyata kan kita bisa menggunakan kata di dalam kaitannya dengan waktu, misalkan di pagi hari, di sore hari, di tanggal sekian. Nah, kita bakal mempelajari itu kapan sih kita menggunakan in, kapan kita menggunakan on, dan kapan kita pakai at. Nah, yang pertama in. In ini digunakan untuk menunjukkan tahun. Contoh tahun ini kan 2020 nih, maka kita menggunakan kata in untuk di-nya di tahun 2020. Maka yang digunakan adalah in 2020. Nah, yang kedua, untuk menunjukkan bulan, nama bulan. Misalkan di sini Pak Romi jelasin pakai bulan Juli ya. In July, in January, in February, in December. Maka untuk menunjukkan kata bulan kita menggunakan kata in. Yang selanjutnya untuk menunjukkan musim. Musimnya ada musim panas, contoh ini summer. Maka digunakan kata in summer.
Nah lanjut, untuk yang on itu lebih mengerucut lagi, lebih kecil lagi lingkupnya, maka on digunakan untuk menunjukkan hari. Dari 7 hari ya, Sunday, Monday, Tuesday, dan sampai nanti Saturday, ada 7 hari, maka kita gunakan kata on. Misalkan bisa ketemu nggak? Oke, kita ketemu di hari Jumat. On Friday. On Friday. Lanjut, untuk menunjukkan tanggal. Nah ini tanggal lengkap ya. Contohnya untuk menunjukkan tanggal lahir kita, misalkan kita bisa menggunakan kata on. Saya lahir di I was born on the 21st of December. Saya lahir di tanggal 21 Desember. On the 21st December of December. Nah, jadi untuk kata on digunakan juga untuk menunjukkan tanggal. Lanjut, at. Nah, ini lebih rinci lagi. Nah, at ini digunakan dengan waktu yang spesifik. Jadi bukan cuma harinya, bukan cuma tanggalnya, tapi kapan waktunya, jamnya, lebih spesifik. Maka at digunakan contohnya at 5 o'clock. Kapan kita ketemu? Di jam 5 tepat. At 5 o'clock. Maka di-nya menggunakan kata at karena ini lebih spesifik. Atau contoh yang keduanya at 30 past 7 PM pada jam 7.30 PM. Ya, itu saja untuk perbedaan antara tiga preposisi ini atau kata depan ini, ada in, on, dan at. Nah, contohnya nih mungkin sebagai penutup ya. Contoh, misalkan saksikan masa materi video kita ada di internet. Maka di yang digunakan adalah in internet. In internet. Di mana? Di medianya ada media YouTube. On YouTube. On YouTube. Atau misalkan lebih spesifik lagi, misalkan di channelnya Paromi, maka pakainya at MOC Generation Channel. Nah, itu kan tiga kata ya, in internet, on YouTube, at MOC Generation Channel. Nah, itu saja dari Paromi. Akhir kata, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.